wabarakatuh. Pagi ini saya sebenarnya lagi mancing ini ya di depan sekolah. Eh, tapi untuk tugas kali ini untuk mempelajari ya untuk belajar aja ya. Kita sharing-sharing, kita belajar. Sebenarnya ini belajar untuk saya aja, tapi nanti kesimpulannya bisa kita dapatkan bersama untuk belajar bersama. Oke ya. Untuk pelajaran pertama ini ada psikologi anak kebutuhan khusus dari Patria Jati Kusuma, MPSI Psikolog. Ini psikologi anak berkebutuhan khusus. Untuk slide yang kedua, rubrik penilaian terbaru universitas. Ini bisa dikecilin ya. Mana ini? Nggak bisa. Ini ada yang pertama ada partisipatif ya. Yang pertama ada partisipatif. Ini kenapa nggak bisa keluar? Partisipatif. Yang kedua ada proyek. Yang ketiga ada tugas. Yang keempat ada kuis. Yang kelima ada UTS. Yang keenam ada UAS. Ini rubrik penilaian terbarunya ya. Untuk partisipatif ada 15% dan meliputi kehadiran dalam Zoom. Zoom meeting bisa mengaktifkan video dan menjawab saat dipanggil. Aktif dalam diskusi baik saat materi ataupun saat ada teman yang berprestasi. Jadi ini 15% ya untuk partisipatifnya. Untuk proyek, ya ini pekerjaan proyeknya. Ini membuat proyek berupa artikel. Jadi anak ABK itu 15% harus bisa membuat proyek berupa artikel yang disubmit ke jurnal penelitian atau pengabdian masyarakat. Yang ketiga adalah tugas. Yang tugas juga 15% mengerjakan tugas kelompok dan mengambil data langsung ke lapangan. Terus untuk kuis ini 10% ya. 10% dan mengerjakan persoalan yang dilakukan secara mendadak. Ini 10%. 10% anak ABK itu bisa mengerjakannya itu 10% ya. Jadi enggak 100% bisa mengerjakan, tapi cuma 10%. Untuk UTS 20% lebih besar sedikit. Mengerjakan soal menggunakan aplikasi Quizzes dengan aplikasi ya. Untuk anak ABK mengerjakan soal dengan menggunakan aplikasi quiz. Ya, lanjut. Tidak ada remedi ya. Tidak ada yang remedi ketika untuk tugas-tugas yang dilakukan oleh siswa tersebut itu tidak ada remedi seperti itu ya. Jenis-jenis kebutuhan khusus. Patria Jati Kusuma MPSI Psikolog. Ini profil dari kebutuhan Ibu Patria khusus khusus ya. Salah. Jenis-jenis kebutuhan khusus ini yang dipaparkan oleh Patria Jati Kusuma MPSI Psikolog. Maksudnya seperti itu ya. Kita lanjut. Untuk psikologi ABK itu terbagi jadi 3. 1 kelainan fisik, 2 kelainan mental, dan 3 kelainan perilaku sosial. Lanjut. Kelainan fisik yaitu kelainan fisik secara umum dapat dilihat secara fisik ya. Secara fisiknya ada kekurangan, itulah kelainan fisik atau ABK fisik. Ada tunarungu, ada tunawicara, ada tunanetra, ada tunadaksa, ada kibrel plasi ya, atau albinisme, albino ya, albinisme bahasanya albino. Tunarungu adalah
kehilangan kemampuan pendengaran secara total atau sebagian. Jadi ya terkadang menggunakan alat bantu ya. Ini juga dinamakan ABK. Ini yang pertama tunarungu. Bawaan lahir bisa, kurangnya simulasi pada 100 hari pertama kehidupan juga bisa, berkaitan dengan wicara atau kecelakaan dan faktor usia sebagian kecil. Ya, faktor usia itu jadi kurang pendengaran. Cara membantu penderita tunarungu. Ini caranya membantu anak ABK yang tunarungu ya. Dengan pertama pengeras suara yang dari atas. Nah, alat bantu dengar ya pastinya. Oplen koklea. Ini saya kurang tahu apa ini. Operasi ya, kita dioperasi, kita pasrah dengan rumah sakit ya. Untuk yang selanjutnya itu bahasa isyarat. Ya, bahasa isyarat tentunya perlu sekali untuk mengajarkan anak yang ABK tunarungu dengan bahasa isyarat yang kita bisa. Membaca gerak bibir. Ya, umik-umik. Ya, lanjut. Tunawicara. Tunawicara adalah kehilangan kemampuan melakukan komunikasi dengan berbicara. Dia paham, tapi dia tidak bisa mengucapkan atau mengungkapkannya dengan kata-kata. Penyebab kerusakan organ. Ini penyebabnya, perusakan organ. Ya ada lidah atau terlalu pendek atau bagaimana, ini ada kerusakan. Gangguan pendengaran bawaan atau kurang stimulus 100 hari pertama kehidupan. Lidah terlalu pendek ya, ini sudah juga ada. Ini kecelakaan, ini faktor tunawicara. Lanjut, cara membantu berkebutuhan khusus tunawicara ini ya. Yang pertama ini ada meniup balon. Terapi meniup balon ya. Yang pertama ini harus Bu Hera ini bisa menyediakan balon-balon ya, untuk kalau nanti ada tunawicara di SMP IT kita. Yang kedua ada melakukan pengulangan. Ya, kita ulang-ulang, kita gerakannya diulang-ulang ketika mengajar. Mengajukan pertanyaan pada anak ya, kita ajukan pertanyaan pada anak ya. Udah makan atau belum kayak gitu. Ini warna apa? Ini apa namanya kayak gitu. Media buku bergambar dan mendengarkan ceritanya. Ya, kita menggunakan media belajar buku bacaan atau sesuatu yang bergambar ya, agar bisa memahamkan anak yang tunawicara seperti ini ya. Dia bisa menggunakan, kalau komunikasi bisa menggunakan gambar ya. Ketika anak ABK itu mau mau bicara wortel, jadi dia tidak harus berbicara tapi menunjukkan gambar bahwa itu dia sedang minta wortel kayak gitu contohnya. Batas penggunaan media yang mendistraksi anak ya. Batasi penggunaan media yang mendistraksi anak ya. Jadi kita harus membatasi media untuk ya, agar dia ingin bicaranya itu enggak terlalu seperti itu ya. Langsung ke materi berikutnya. Ada tunagrahita ya, anak yang memiliki kecerdasan jauh di bawah rata-rata keterbelakangan mental. Anak yang memiliki kecerdasan, cerdas sekali sampai keterbelakangan mental ya, di bawah rata-rata. Ini tindakan secara sosial, ini menilai, ini tidak terlalu jelas ya tulisan yang bawah. Tidak apa ini? Tidak peka secara sosial. Mental tidak normal. Ini kecerdasannya atau terlambat, kematangannya terhambat. Tunagata, anak yang memiliki kecerdasan jauh di bawah alam bawah sadar. Ini
keterbelakangan mental saking polcerdase. Istilah tunagrahita ya. Ini yang pertama ada pandir, yang kedua ada tolol, yang ketiga ada gangguan intelektual ya, pandir, bodoh, oligofrenia ya. Kalau pandir itu mampu mendidik, defisit mental, totality development, dependent, bodoh, lemah pikiran ya. Ini istilah-istilah tunagrahita ya. Untuk IQ tunagrahita ini IQ-nya di bawah 70, mantap. 70. 60% laki-laki, 40% perempuan. Ini diambil dari mana juga mungkin nasional ya, mungkin ya. Jadi ABK itu 60% laki-laki, 40% perempuan di Indonesia atau di mana belum tahu. Estimasi penduduk Indonesia per 2020 yang tunagrata ada 9.600.211. Nih banyak sekali ini ya. IQ di bawah 70. Penyebab keturunan, ada pola kehamilan, ada kelahiran, ada pola pengasuhan. Ini keturunan juga bisa ya. Pola kehamilannya itu mungkin sering jungkir-jungkir jadi agak peot-peot ya, anaknya jadi ABK. Terus kelahirannya ini mungkin dukun bayinya ini terlalu bersemangat sampai ditarik-tarik sampai mengakibatkan anak menjadi mempunyai kelainan ABK. Dan pola pengasuhan ini juga bisa mempengaruhi anak menjadi ABK ya, pengasuhan yang tidak tepat atau pola didik yang tidak tepat ya. Terus IQ di bawah 70 ini yang tengah ya, anak yang kronologikal agennya di bawah usia aslinya bisa dipastikan mengalami tunagrata. Ini bisa di garis bawah, anak yang kronologikal agennya atau yang sudah di bawah usia aslinya bisa dipastikan mengalami tunagrata atau keparahannya perlu dilakukan tes. Keparahannya saking perlu dilakukan tes. Lanjut ya. Tuna laras. Ini ada tuna laras ABK yang tuna laras. Ini kalian mungkin biasa menjumpai ya anak yang seperti ini. Ini yang pertama ada nakal. Anak yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, ini tuna laras. Nah, yang pertama nakal memang ya anak kecil ya. Anak kecil menurutku ya memang ya kalau udah nalar pasti ya nggak mungkin nakal ya. Nggak mungkin nakal kalau udah nalar, kecuali nalarnya kalau memang dia ya udah besar kan nalarnya udah mikir dia. Kalau anak kecil kadang juga nakalnya itu ya memang dia anak-anak ya, jadinya nakal dia ke bawah teman-temannya atau ke bawah lingkungannya seperti itu. Mengganggu ya, mengganggu juga itu suatu tanda bahwa dia itu ABK ya. Mengganggu, ABK tuna laras ya, mengganggu. Antisosial, jadi dia sering menyendiri karena dia takut atau malu bertemu dengan temannya, dengan orang lain atau orang yang belum kenal. Dia antisosial, jadi dia mengurung diri atau membatasi dirinya dengan orang lain. Yang berikutnya adalah meresahkan. Jadi ini yang jelek-jelek, anak-anak yang jelek-jelek. Ini namanya tuna laras. Jadi kriteria tuna laras ini adalah kriteria anak yang jelek-jelek ya, nakal, yang mengganggu, yang antisosial, yang menyebalkan. Ini banyak sekali menyebalkan, kriterianya ini menyebalkan bagaimana juga harus ada spesifikasinya lagi. Meresahkan ya, meresahkan masyarakat. Nah,
meresahkan keluarga atau meresahkan teman, itu bisa saja. Ya, ini adalah tipikal tuna laras ya. Kelainan emosi atau penyesuaian sosial, ini yang selanjutnya ya. Kita belajar. Ini macam-macamnya. Sering berbuat senang, sedih. Perbuatan senang, sedih. Ini kelainan emosi, penyesuaian sosial. Ini ABK yang perbuatan senang, sedih. Untuk perbuatan cepat marah, perbuatan rileks, tenang. Jadi ABK yang rileks, tenang juga ada, yang cepat marah juga ada, yang senang, sedih juga ada ya. Untuk gangguan emosionalnya, ini ada beberapa gangguan untuk yang ini. Jadi getar, jadi ketika menghadapi sesuatu, jadi dia getar ya badannya, atau merasakan takut atau nervous, dia malu. Kalau nervous atau malu itu ya kebanyakan anak-anak itu seperti itu. Belum kenal jadi takut, belum kenal jadi getar, belum kenal jadi nervous. Ya, iri hati, jadi itu termasuk di sini ya, gangguan emosional ya. Iri hati, jadi sosialnya dengan orang lain, dia melihat orang lain yang lebih mempunyai sesuatu, dia ingin mendapatkannya, tetapi dengan hanya dalam hati kayak gitu ya. Perusak, ini perusak juga itu gangguan emosional ya. Normalnya kan ya enggak, ya biasa-biasa aja ya. Ada mainan dirusak-rusak, udah baik-baik dirusak-rusak ya, sering coret-coret. Jadi terkadang juga anak itu ya ingin mengetahui sesuatu yang lebih ya, kayak gitu ya. Jadi kayak mainan yang ada lampunya, dia penasaran apa sih itu yang kedip-kedip, apa sih itu yang menyala kayak gitu. Jadi dia bongkar-bongkar, dia karena rasa penasarannya dia yang lebih kuat, yang lebih besar, jadi dia rusak. Jadi ketika kita melihat anak tersebut, itu memang merusak, tapi untuk anak tersebut itu suatu pembelajaran, karena dia penasaran apa sih itu yang menyala seperti itu. Jadi keingintahuan dia itu terhadap sesuatu itu tinggi. Itu terkadang juga kita anggap rusak ya. Malu, getar ya, itu tadi udah diterangkan. Gangguan penyesuaian sosial ya. Terus tidak nyaman dengan teman sampai merasa terisolasi ya, menyendiri, menentang kekuasaan pemerintah, guru, polisi dan lain-lain ya. Sudah ada aturan, sudah ada undang-undangnya, apalagi di lingkup sekolah ya, di lingkup masyarakat ini polisi ya, pemerintahan juga yang paling besar ini ya, di dunia politik seperti itu. Ini ngeyel ya, menentang kekuasaan, sudah dibuatkan musyawarahkan aturan-aturan yang sudah ada, tidak mematuhi aturannya, tidak ada perhatian lambat, tak berminat sekolah. Ini juga suatu keganjalan emosionalnya ya. Tidak ada perhatian ya, tak berminat sekolah. Agresi biasanya terafiliasi dengan geng ya, ini berkelompok ini ya, kelompok ABK kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tugas untuk dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai 15 Mei dan akan dibahas dan dipresentasikan mulai tanggal 22 Mei. Melakukan wawancara observasi kepada keluarga ABK. Jadi kita mungkin ya, tim dari Arisalah, kita melakukan wawancara dan observasi kepada keluarga atau anak ABK ya. Dan bukti foto atau video proses pengerjaan tugas. Yang ketiga, garis besar wawancara.
Kita wawancara sama ABK-nya apa orang tuanya ya nih. Sejak kapan Ananda menjadi ABK? Ya, apa penyebab menjadi ABK? Kira-kira kalau yang ditanya anak ABK-nya bisa jawab nggak ya? Bagaimana riwayat selama masa kehamilan dari Ananda? Apakah garis keturunan ada yang ABK? Bagaimana upaya yang sudah dilakukan selama Ananda menjadi ABK? Apa harapan dan rencana masa depan tentang Ananda? Kebijakan atau perhatian yang seperti apa yang diharapkan? Ya otomatis yang sewajarnya, yang normal ya. Kebijakan perhatiannya sewajarnya ya, yang seperti apa yang diharapkan kayak gitu ya. Terima kasih untuk materi pertama kita sudah selesai, jadi sekitar 20 menit kita menyelesaikan tugas. Dan ini adalah beberapa kriteria-kriteria anak ABK. Terima kasih.